Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Indira Yuliana, Nadia Agustin, Sasi Kirani, Zahara Cahya Septiani, dan saya sendiri Rananda Arumdapta sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi tentang keterampilan menyimak di perguruan tinggi. Slide pertama akan dibacakan oleh Indira. Pengertian keterampilan menyimak, menurut Tarigan mendefinisikan menyimak sebagai suatu proses yaitu mendengar lama-lama lisan dengan penuh perhatian secara interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, dan memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menurut Rickson, menyimak adalah kegiatan yang bersifat ekstensif, bukan dikaitkan dengan tujuan untuk memahami ujaran, dan secara umum tidak terdapat kesulitan dalam melaksanakannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahara. Jenis-jenis menyimak. Menurut Tarigan, jenis-jenis menyimak dapat dibagi menjadi dua, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Yang pertama ada menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Jenis-jenis menyimak ekstensif antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada menyimak sosial. Menyimak sosial, menyimak percakapan, dan menyimak sopan biasanya berlangsung dalam situasi sosial tempat orang-orang bercengkrama mengenai hal yang menarik perhatian semua orang yang hadir dan saling mendengarkan satu sama lain untuk membuat responsi yang wajar. Menyimak sosial dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial, seperti di pasar, terminal, stasiun, kantor pos, dan sebagainya. Yang kedua, ada menyimak sekunder. Menyimak sekunder adalah sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan. Misalnya, jika seorang pelajar sedang membaca di kamar, ia juga dapat mendengarkan percakapan orang lain, suara radio, suara televisi, dan sebagainya. Yang ketiga ada menyimak estetik. Menyimak estetik atau menyimak apresiatif ialah kegiatan menyimak untuk menikmati dan menghayati sesuatu. Misalnya menyimak pembacaan puisi, rekaman drama, cerita, syair lagu, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada menyimak pasif. Menyimak pasif ialah menyimak suatu bahasan yang dilakukan tanpa upaya sadar. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, seseorang mendengarkan bahasa daerah. Setelah itu, dalam masa 2 atau 3 tahun, ia sudah mahir memahami pesan dalam bahasa daerah dan mahir menggunakan bahasa daerah tersebut. Yang kedua, ada menyimak intensif. Menyimak intensif merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menangkap suatu makna. Jenis-jenis menyimak intensif antara lain, yang pertama ada menyimak kritis. Menyimak kritis ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif, menentukan keaslian, kebenaran, dan kelebihan, serta kekurangannya. Yang kedua ada menyimak konsentrasif. Menyimak konsentrasif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Dan yang ketiga ada menyimak interogatif. Menyimak interogatif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada pemeroleh informasi tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sasi Kirani. Menyimak kreatif. Menyimak kreatif adalah sejenis kegiatan menyimak yang dapat mengakibatkan kesenangan rekonstruksi imajinatif para penyimak terhadap bunyi, penglihatan, gerakan, serta perasaan kinestetik yang disarankan atau dirangsang oleh apa yang disimaknya. Selanjutnya ada menyimak eksploratif. Menyimak eksploratif adalah sejenis kegiatan menyimak intensif dengan maksud menyelidiki sesuatu yang lebih terarah dan lebih sempit. Menyimak eksploratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Selanjutnya ada menyimak selektif. Menyimak selektif bertujuan untuk melengkapi menyimak pasif. Menyimak selektif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan secara selektif dan terfokus
Untuk mengenal bunyi asing, nada, dan suara, bunyi homogen, kata-kata, frase-frase, kalimat-kalimat, dan bentuk bahasa yang sedang dipelajarinya. Selanjutnya ada contoh menyimak. Yang pertama ada menyimak berita. Berita adalah suatu peristiwa atau laporan yang sedang hangat dari suatu peristiwa. Berita selalu lengkap berisi jawaban atas pertanyaan tentang apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya ada menyimak khotbah. Khotbah adalah sejenis pidato yang terutama menjelaskan ajaran agama. Oleh karena itu, bahasa khotbah bersifat persuasif. Selanjutnya ada menyimak puisi. Anda dapat mencapai banyak hal dengan membaca atau mendengarkan puisi. Dengan mendengarkan puisi, rasa keindahan meningkat, empati dan simpati berkembang. Selanjutnya ada menyimak cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita-cerita dari zaman dahulu yang diturunkan secara lisan oleh masyarakat seperti dongeng, mitos, legenda, fabel, dan parabel adalah contoh cerita rakyat. Yang terakhir ada menyimak wawancara. Menyimak wawancara adalah sesi tanya-jawab yang meminta informasi atau pendapat Anda tentang pertanyaan tertentu antara pewawancara dan orang tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Permasalahan keterampilan menyimak. Mahasiswa cenderung hanya mencatat apa yang mereka lihat dan tidak menganalisis atau meninjau konten yang mereka baca. Mereka hanya dapat melakukan operasi perekaman. Problematika menyimak yang terjadi pada mahasiswa memiliki keterampilan mendengarkan yang rendah dan tidak tampil pada tingkat pembelajaran yang diharapkan. Solusi alternatif keterampilan menyimak, yang pertama fokus, yang kedua membiasakan diri mengevaluasi materi yang sedang dipelajari, dan yang ketiga melakukan sesi tanya-jawab. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indira. Media menyimak di perguruan tinggi ada 3. Yang pertama media menyimak audiovisual. Media menyimak audiovisual merupakan salah satu media yang dipilih dan digunakan dalam pembelajaran menyimak di perguruan tinggi. Media ini dapat menumbuhkan minat dan motivasi bagi mahasiswa. Mahasiswa dalam belajar karena mahasiswa dapat mendengarkan sekaligus melihat materi yang akan ditampilkan. Contohnya seperti dosen memberikan tugas kelompok yang berupa presentasi di mana kelompok tersebut akan menampilkan hasil presentasinya berupa PowerPoint melalui layar proyektor atau share screen melalui Zoom dan Google Meet pada saat pembelajaran. Yang kedua ada media menyimak wacana atau bacaan. Media ini dapat ditemukan dengan mudah dalam karangan yang utuh seperti menganalisis buku dan jurnal yang terdiri dari unsur yang lengkap. Contohnya seperti saat mahasiswa diberikan tugas, resum sebuah jurnal yang diberikan oleh dosen. Atau saat mahasiswa diberikan tugas membuat resum sebuah karya seseorang dalam bukunya. Yang ketiga ada media menyimak digital. Media menyimak digital ini berisikan materi-materi yang berkaitan dengan kegiatan menyimak, seperti puisi, pidato, drama, dan dongeng. Di mana media ini sangat praktis dan bisa dipelajari di mana saja, kapan saja. Media ini sangat menarik sehingga mahasiswa tidak merasa bosan dan dilengkapi dengan contoh. Seperti mahasiswa melihat tayangan di YouTube, mendengarkannya, memahaminya, lalu meresum apa yang dia pahami. Kesimpulannya, menyimak suatu proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lain. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.